Oke, selamat datang semuanya. Perkenalkan, nama saya Azmi Muhammad Sazwana dengan NIM 1351951. Sekarang saya akan mereview buku pengembangan diri karya Bang Alfi Syahrin dengan judul Insecurity is My Middle Name. Jadi buku ini itu pada intinya akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan masalah insecurity. Nah, insecurity bagian pertama yaitu fisik yang kurang menarik. Insecurity yang pertama itu aku sama sekali nggak good looking. Nah, itu sebenarnya nggak harus menjadi good looking, teman-teman. Siapa sih yang bilang harus gitu kan? Di dunia ini tuh nggak good looking bukan sesuatu yang kelebihan. Good looking itu bukan sesuatu yang kelebihan. You don't have to be beautiful, you can be educated, and that's still beautiful in some ways. Kita harus jadi seorang yang berpendidikan tinggi, banyak baca buku, belajar lebih giat gitu kan. You don't have to be beautiful, you can be talented, and that's still beautiful in some ways. Kamu bisa jadi orang berbakat, mencoba berbagai hobi gitu, mencoba kursus, praktikannya. You don't have to be beautiful and you can be an inspiration and that's beautiful in some ways gitu kan. Kamu bisa jadi seseorang yang menginspirasi banyak orang, menjadi seseorang yang gigih dalam mengejar mimpi dari nol, menjadi seseorang yang berusaha untuk sanggup dalam ketidaksanggupanmu dan berhasil bertahan gitu kan. You don't have to be beautiful, you can be kind, saving someone's life, and that's beautiful in some ways. Kamu bisa jadi seorang yang baik hatinya, rutin memberi makan kucing yang kelaparan, sedang memberi kecerahan pada hari mendung seorang yang butuh teman cerita. Nah, untuk menangkan dunia ini kita tidak harus cantik dan tampan kok kawan-kawan. Nah, yang kedua, tapi kenapa yang good looking yang selalu dipilih? Nah, sebenarnya fisik itu adalah penilaian yang paling dangkal. Dalam hal percintaan, good looking itu menjadi sebuah kekurangan. Kenapa gitu kan? Karena orang yang good looking itu akan selalu merasa dia dicintai karena fisiknya. Sedangkan jika orang yang tidak good looking menjalin percintaan, dia itu sudah jelas dicintai bukan karena fisiknya, melainkan bisa saja karena personality atau attitude yang membuatnya merasa dicintai lebih tulus gitu kan. Good looking ini nggak pernah jadi satu sukses. Dilihat dari Forbes 30 under 30, di sana itu ada berbagai orang dengan bentuk tubuh, struktur wajah, sampai warna kulit. Orang yang good looking itu saja ingin membuktikan diri mereka juga lebih dari sekedar good looking gitu kan. Karena mereka tahu fisik itu adalah penilaian yang paling dangkal. Nah, kenapa? Tapi society itu lebih baik sama yang good looking lah. Terus kenapa? Emangnya society itu lambang kebenaran? Emangnya society itu lambang ketulusan? Kan bukan gitu kan. Ngapain ingin dipilih oleh society yang belum tentu tulus sama kita gitu. Nah, tenang, good looking itu bukan segalanya kok. Nah, jika kamu berusaha sungguh-sungguh untuk hal baik yang kamu kejar, penampilan fisik itu nggak akan pernah jadi hambatan. Penulis buku ini saja itu tidak pernah menunjukkan wajahnya sama sekali di media sosial. Apakah penulis harus good looking supaya buku ini dibeli banyak orang? Kan enggak. Aku juga beli buku ini tanpa harus tahu wajah dia, kan. Nah, penulis juga bisa mengenali dia tanpa harus good looking. Penampilan fisik itu nggak akan pernah menjadi hambatan bagi dia. Nah, yang keempat itu, lalu siapa yang mau menerimaku, jerawatku, dan lemak berlebih di tubuhku? Nilai dirimu ini nggak pernah bergantung pada validasi eksternal. That you matter tanpa perlu penerimaan seorang. You are enough tanpa perlu validasi dari siapapun gitu kan. You can be complete tanpa perlu kedatangan seorang. Pertemanan yang tulus itu nggak akan pernah menjadikan fisik sebagai syarat. Dan jodoh merupakan kisah yang menjadikan dan misterius. Karena someone is always beautiful for someone, right? Dengan security, kita itu bisa terpicu untuk menjadi lebih baik, teman. Nah, yang kelima, lihat pada akhirnya dia meninggalkanku dan memilih yang lebih good looking. Pertama ini ya, kita itu bukan objek yang ada dalam sebuah kompetisi. Kedua, kita tidak perlu merasa rendah bila kenyataannya dia memang lebih memilih orang yang lebih good looking. Setiap orang itu kan mempunyai definisi cantik dan selera yang beda-beda, teman-teman. Ubah fokus kita bukan lagi berharap diterima orang lain, melainkan berharap diterima dan disayangkan oleh Allah, teman-teman. Nah, yang keenam, I still really hope someone can call me beautiful. Apa sih definisi cantik menurut kamu gitu sebenarnya? Jika masih mengaitkan cantik dengan fisik, well, we've missed a lot of real beautiful things, teman-teman. Cantik itu banyak banget macamnya, nggak hanya partsnya doang, teman-teman. Ada cantik tutur katanya gitu kan, lembutnya cara dia berbicara, ada yang cantik perilakunya, selalu berusaha menolong seorang, ada yang cantik perjuangannya, selalu berusaha dan pantang menyerah mengejar impian, ada juga yang cantik ketaatannya, rajin beribadahnya gitu kan. Biarkan society yang terus melakukan fisik. Kita tuh nggak boleh sedangkal itu. Kita kejar beauty yang prioritas yang masih bisa kita usahakan. Yang ketujuh, karena ini adalah glow up generation. Nah, kita itu terlalu banyak berpikir tentang glow up, bukannya grow up. Sedih sih kita tinggal di generasi yang terlalu peduli dengan apa yang tampak pada fisik gitu kan, daripada apa yang ada di benak kita. Sebenarnya your healthy mindset is what really matters, teman-teman. Jadi kita itu harus lebih banyak baca buku dan dengan podcast supaya melatih healthy mindset kita. Yang ke-8, that's pretty fine. Yeah, that's pretty fine. It's about you and yourself, not about them gitu kan. Kalau kamu nggak suka ya orang menjadikan kecantikan sebagai segalanya, maka kamu juga jangan begitu. Akan selalu ada orang yang memilih yang lebih cantik. Tetapi ya sudah, itu pilihan mereka dan ini bukan tentang kamu dan mereka. It's about you and yourself. Ubah cara kita definisikan cantik, jangan samakan dengan definisi di society, teman-teman. Kemudian, tapi fisikku selalu dihina. Sesungguhnya yang rugi telah menghina kita itu adalah mereka. Kenapa? Karena mereka sama saja telah menghina ciptaan Tuhan gitu kan. Sedihnya itu
Sedihnya kamu itu sangat bermakna teman-teman, karena dalam hadis riwayat Bukhari, sedih kita itu akan Allah gantikan untuk menghapus kesalahan kita ya. Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan atau penyakit atau kekhawatiran atau kesedihan atau gangguan, bahkan duri yang melukainya, dan Allah itu akan menghapus kesalahan karenanya. Riwayat Bukhari dan Muslim, teman-teman. Yang ke-10, karena mereka lebih suka kalau aku good looking. Ya mungkin mereka suka kalau aku lebih good looking, ya mungkin teman-teman. Tapi kalau mereka benar-benar menyukaimu, benar tulus, harusnya good looking itu nggak pernah menjadi sebuah persyaratan teman-teman. Kalau kamu berusaha keras mengubah penampilan fisik mereka, sebenarnya kamu sama aja sedang menarik orang-orang yang nggak terus datang dalam hidup kamu gitu kan. Kalau hari ini kamu nggak bisa menerima dirimu secara utuh karena kamu cantik, maka kamu juga nggak akan bisa menerima dirimu secara utuh kalau kamu juga cantik. Nah, yang ke-11, halaman untuk self love. Kita harus mensyukuri semua kemampuan fisik yang bekerja dengan sempurna ini kepada Tuhan yang telah begitu baik memberikannya terus kepada kita. Ya, foto kecil kita, betapa dia nggak masalah menjadi dirinya sendiri, betapa dia memiliki mimpi yang lebih besar daripada sekedar keindahan penampilan fisik, betapa dia bisa senyum dan tertawa lepas tanpa peduli kekurangan yang ada di fisiknya. Yang ke-12, yang bodoh amat. Nah, kita itu harus juga belajar untuk menyerah dengan cerdas. Ya oke, gue jelek, gue pendek, gue gelap, terus kenapa? Apa yang lebih buruk dari itu teman-teman? Gak ketemu jodoh? Enggak juga kok. Kalau lihat di dunia nyata kan banyak orang lain nemu aja tuh jodoh. Kalau jelek dan pendek terus kenapa gitu kan? Bakal tindakan orang. Ya udah sih, kalau direndahkan juga kan mereka juga bukan orang baik yang merendahkan kita, bukan tulus. Karena nggak mungkin dong orang baik kayak gitu. Ya. Nah sekarang yang security bagian kedua itu masa depan yang buram. Aku kayaknya emang nggak bisa apa-apa deh. Nah sebenarnya nggak bisa itu biar tipis teman-teman. Hanya dipisahkan oleh aku belum mencoba. Jadi kamu tuh harus mencoba. Jika kamu tidak bisa, kamu tuh harus mencoba terus menerus agar bisa berubah menjadi bisa ya teman-teman. Semua hal juga kan bermula dari nggak bisa, tapi but they try and try and try gitu teman-teman. Yang ke-14, please aku butuh lebih dari sekedar kata-kata motivasi. Sesuatu yang sederhana saja bisa punya value besar kalau dipelajari dan ditekuni. Apalagi kalau kamu punya keahlian yang bisa dikembangkan. Contohnya aja nih misalnya, kamu bisa nggak beres-beres kamar? Ya pasti semua orang bisa kan? Tapi mungkin belum rapi total, mungkin masih ada yang tertinggal, tapi kamu tetap bisa. Dan jika kamu konsisten, tekun mencari tahu cara beres-beres yang benar, maka aku yakin kamu itu akan punya ilmu yang tidak kebanyakan orang tahu tentang cara beres-beres. Mungkin kamu bakal tahu cara beres-beres dengan lebih cepat, tapi rapi banget gitu kan. Ya mungkin dengan ilmu-ilmu ini, kamu bisa berbagi di media sosial dan membuat tutorial. Dan kamu akan menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi orang lain gitu kan. Nah sekarang kamu harus lakukan, kamu harus mau mulai aja dulu. Apapun itu sesederhana mungkin yang bisa kamu lakukan sebagai konsisten tekun. It can be something big. Contohnya tadi, beres-beres kamar. 15, skill apa yang cocok untukku gitu kan. Nah sebenarnya beberapa pertanyaan dalam hidup itu hanya bisa dijawab oleh diri kita sendiri teman-teman. Jadi jawaban di atas itu jika kamu tanya sama aku, jawabannya ya tidak tahu itu kan. Apa yang ku tahu adalah try everything you can try. Ada beberapa skill dasar yang penting di era digital ini. Teman. Ada menulis, mendesain, pemasaran, pemrograman, video editing, kemampuan bahasa asing. Nah pertama kamu itu nggak harus bisa semuanya. Ya mulai satu aja dulu teman-teman. Kedua, pola belajar semua skill itu sama, harus mau praktik dan harus mau belajar teori. Harus mau kepayahan, harus mau bersabar dengan perjuangannya, dan harus mau konsisten. Nah, yang ketiga, hal-hal baik itu tidak akan pernah didapat dari santai, teman-teman. Tidak akan ada skill yang benar-benar cocok untuk kita, dan tidak akan ada skill yang memberikan kenikmatan utuh. It's all about trying and the willing to accept the struggle, teman-teman. Yang ke-16, sebab aku nggak tahu harus mulai dari mana. Ya mungkin kamu punya mimpi yang begitu besar, seperti berbebas tinggi langit. Tapi saking tingginya langit itu, kamu tuh nggak tahu harus gimana harus mencapainya gitu kan. Hanya mampu berhenti di atas tanah, menatap langit yang begitu jauh gitu kan. Nah kamu tuh sebenarnya salah, kamu terlalu fokus pada mimpi besar. Kita itu nggak bisa memberikan mimpi besar saja, tapi kita juga harus memperhatikan mimpi kecil. Contohnya ya, jika kamu menjadi penulis, kamu itu nggak bisa hanya fokus untuk membayangkan bukumu berjajar di rak bestseller gitu kan, mengisi acara sana sini, tapi kamu juga fokus pada mimpi kecil seperti harus mau menyediakan waktu setiap harinya untuk menulis sebaris saja, harus mampu menyediakan waktu untuk setiap harinya membaca meski halaman saja, mencari ilmu tentang menulis gitu kan teman-teman. Kalau belum mampu setiap hari, kecil kamu jadi setiap weekend gitu kan. Nah, aku bukan malas, aku hanya takut gagal gitu. Sebenarnya apapun pilihanmu itu selalu punya konsekuensi teman-teman. Dalam hidup ini kan kita cuma punya dua pilihan. Do something or do nothing. Nah, dua-duanya ini punya konsekuensi. Do something ada susahnya. Butuh waktu, butuh keringat. Bisa berhasil, bisa gagal, akan capek, mungkin pusing dan stres. Do nothing juga ada susahnya. Kamu bakal merasa tidak berangga. Misalnya setelah kamu belum mencoba, ada perkembangan, kurang value dalam diri. Nah, tapi di antara dua pilihan itu, yang satu yang memberikan kemenangan. Dan itu kalian juga tahu lah ya. Yang ke-18, aku bukan malas, hanya sering nggak mood.
Nah, sebenarnya mood itu bukan bos dalam hidupmu, teman-teman. Kamu yang harusnya jadi bos dan taklukkan mood itu. Your mood is valid, tapi nggak bisa selalu dibenarkan. Karena kadang nggak mood dan mas itu benar tipis sekali. Mengatasi rasa nggak mood memang susah sekali. Salah satu cara yang paling berhasil yaitu memaksakan diri. Kedengarannya emang kejam, but it works. Awalnya seperti terpaksa, but it eventually works. Namun, ada hari-hari ketika kita nggak merasa sehat secara fisik maupun mental. Dan take some days off, teman-teman. It's okay buat istirahat. Tapi jadikan waktu istirahat juga bermanfaat ya. Nah, di fase terlalu capek mencoba. Mengejar mimpi itu ibarat menggali sebuah harta karun, teman-teman. Nah, kamu itu harus terus menggali, gali, capek, stres, kehilangan dan harapan. Saat itu kamu juga merasa ingin menyerah, protes, dan marah. Namun itu tidak membuat harta karun itu bangkit dari dalam tanah, teman-teman. Jika kamu ingin berhenti menggali, mungkin membutuhkan 1 sampai 2 galian lagi untuk sampai pada harta karun itu. Yang jelas, galian-galianmu kemarin itu semakin mendekatkan kamu pada harta karun itu. Lanjutkan usahamu yang belum tampak hasilnya bukan suatu kesia-siaan. Menghentikannya lah yang sia-sia, teman-teman. Sebab nggak ada perjuangan yang sia-sia. Nah, sampai-sampai aku nggak tahu apalagi mimpiku. Ya, sebenarnya kamu itu nggak butuh punya cita-cita sih untuk menentukan hidup, gitu kan. Ya baguslah kalau kamu punya plan untuk masa depanmu. Tapi kalau kamu benar tidak tahu apa mimpimu, well sebenarnya kamu tuh punya. Kamu cuma nggak sadar yaitu untuk masuk surga, teman-teman. Faktanya nggak ada mimpi setinggi masuk surga. Karena pas hanya tinggal berada di kerongkongan, kamu itu sudah tidak peduli lagi sama mimpi-mimpi yang belum tercapai di dunia. Satu-satunya yang kamu harapkan adalah keselamatan dan masuk surga. Jadi kalau kamu merasa tidak punya mimpi, perjuangkanlah masuk surga. Dan kalau kamu meletakkan surga sebagai mimpi besarmu, kamu akan selalu mempunyai harapan untuk menekan hidup. Karena itulah cita-cita yang kamu butuhkan untuk diusahakan sepanjang hidup. Nah, tapi aku malu belum bisa membanggakan orang tuaku. Membanggakan orang tua itu nggak harus selalu lewat materi, teman-teman. Tapi if you could, then good gitu. Nah, setiap orang tua itu pasti menginginkan anaknya untuk sukses, kaya, jadi orang baik dan bermanfaat, sehat selalu gitu kan. Namun dari semua pilihan yang ada itu ada satu pilihan orang tua yang paling orang tua harapkan gitu kan, yaitu sehat dan tumbuh baik. Nah, kita itu sebagai anak tumbuh sehat, baik, tidak aneh-aneh itu udah cukup banget kok bagi orang tua gitu kan. Nah, orang tuaku dengan punya pilihan yang berbeda dengan impian. Nah, hal ini tuh sebenarnya terjadi karena mungkin mimpi kita tuh belum terbayangkan orang tua di masa depan nanti. Misalnya orang tua itu ingin kamu jadi PNS karena sebenarnya mereka mengharapkan anaknya mendapatkan kestabilan dalam dunia kerja dan jaminan masa tua gitu kan. Nah, apakah mimpimu bisa memberikan hal itu? Kalau bisa ceritakanlah tentang mimpi-mimpimu gitu kan dan bagaimana mimpimu bisa memberikan apa yang orang tuamu sebenarnya inginkan untukmu gitu kan. Beri juga contoh-contoh orang yang sukses banget melalui mimpimu ini. Yang ketiga, dan aku masih saja jadi pengangguran. Waktu menganggur sebenarnya bisa menjadi waktu emasmu, teman-teman. Anggap saja waktu menganggurmu ini adalah kerja full time. Kamu punya 8 jam, 4 jam untuk bekerja dan 4 jam untuk fokus belajar dan mengembangkan skill. Kamu itu akan menyesali hari ketika kamu menyerah, tapi kamu tidak akan menyesali hari ketika kamu terus berjuang. Ya mungkin aku selalu kalah dengan orang dalam. Ya orang dalam akan kalah dengan kehendak Allah gitu kan. Allah jauh lebih berkuasa daripada orang dalam itu. Nah, contohnya saja, apakah sang penulis punya orang dalam di industri buku Indonesia untuk menjadikan bukunya bestseller? Kan tentu tidak gitu kan. Sang penulis hanya punya Allah, jadi dia hanya Allah sebab punya Allah dapat membantu kita. Nah, tapi menurutku kamu bukan pengangguran. Ya, pengangguran itu cuma rebahan di kamar, teman-teman. Mengulir 5 sama media sosialnya. Benar-benar nggak pernah ada usaha. Jika kamu nantiasa berusaha mencari kerja, scrolling lowongan kerja, aktif memperbarui CV, sering belajar meningkatkan skill, maka kamu itu bukan pengangguran, teman-teman. Itu sama sekali tidak terdengar sebagai pengangguran, kecuali kamu memang tidak bisa berbuat apa-apa, tidak berbuat apa-apa. Maksudnya usia sudah segini tapi belum sukses juga. Nah, sebenarnya kenapa sih kamu terlalu membebani dirimu sendiri gitu kan? Seakan-akan kamu tuh harus memiliki segalanya di usia 20-an ini. Nah, hidup kita kan bukan dari apa yang orang bilang kepada kita. Kesuksesan itu penting, tapi jangan salah fokus. Tujuan hidup kita itu tidak sedang kalian mengejar kesuksesan semata. Kalau tujuan hidup kita hanya untuk mencapai kesuksesan, bagaimana orang-orang yang baik selama hidupnya, tapi tidak pernah mendapatkan kesuksesan lalu mati menjemputnya duluan. Nah, dia itu tidak melewatkan tujuan hidupnya kan, karena tujuan hidupnya memang tidak sedangkan itu. Usia segini tapi belum sukses, ya nggak apa-apa. Usia segini tapi belum mengusahakan amal baik untuk akhirat, lalu ternyata ini usia terakhir kita, nah ini baru masalah. Yang ketujuh, supaya nggak insecure dengan omongan orang. Nah, omongan orang tuh ada saja, teman-teman. Tidak akan ada habis-habisnya kalau diikuti. Kita saja susah puas dengan diri sendiri, gimana mau memuaskan orang lain gitu kan. Nah, jadi setiap kali mereka bilang ini itu tentangmu, kamu cukup bilang ini pada dirimu. Apakah aku mengganggu hidupnya dengan apa yang terjadi padaku sekarang? Apakah aku merugikan dia dengan apa yang dia katakan? Apakah dia tahu perjuangan yang sudah aku usahakan? Pasti kan jawabannya mesti tidak, teman-teman. Walaupun ya maka kita perlu perbaiki gitu lah ya. Nah, selanjutnya insecurity bagian ketiga, kalah jauh dari teman-teman. Aku sudah kalah jauh dari teman-temanku.
Nah, sebenarnya jika hidup adalah sebuah kompetisi, di kompetisi mana saja kamu sedang bertanding sih? Apakah kompetisi jadi seorang yang sukses, kompetisi jadi orang glow up, jadi orang kaya, jadi orang berkah, jadi orang populer? Di kompetisi itu kamu merasa lumayan tertinggal. Seakan temanmu melaju begitu cepat gitu kan, sedangkan kamu berlari kepayahan sampai terengah-engah, bahkan berulang kali terjatuh, kamu tetap berjuang gitu kan, tapi nggak pernah mampu melampaui mereka. Nah, kamu itu tidak harus jadi pemenang di semua kompetisi itu teman-teman, tidak semua kompetisi harus kita menangkan, tapi perlu kita perjuangkan sebisa kita untuk menjadi diri yang lebih baik. Nah, mungkin ini bukan kompetisi yang cocok untukmu. Itu seperti kompetisi berenang antara kucing dan ikan, nggak nyambung, nggak akan bisa, nggak adil. Bagaimana kalau kompetisi lain, kompetisi jadi orang yang lebih baik, jadi orang yang lebih bijaksana, jadi orang yang mampu mengapresiasi hal sederhana, jadi orang yang lebih rajin, lebih dermawan, lebih teman seperti dan peduli. Kamu juga jangan berkompetisi dengan orang lain. Kalau bisa kamu tuh berkompetisi lah dengan dirimu sendiri dari yang kemarin. Nah, jujur aku iri dengan pencapaian teman-temanku. Nah, sebenarnya tidak semua yang kamu perjuangkan hari ini harus langsung dapat balasannya hari ini pula. Bibit yang kamu siram hari ini tidak akan langsung tumbuh keesokan harinya. Kamu iri melihat pencapaian teman-temanmu, tapi kamu tidak tahu berapa lama mereka berjuang mencapai ya kan. Jadi tidak semua perjuangan harus berbuah cepat. Hal-hal baik butuh waktu. Dan 30, teman-temanku lebih sukses, lebih menarik, lebih pintar. Ya, ketika kamu membandingkan dirimu dengan orang lain, itu adalah pertarungan tidak akan pernah kamu menangkan. Karena akan selalu ada orang lebih sukses darimu, lebih menarik, lebih kompeten, lebih pintar, lebih kaya darimu. Lantas mengapa kita masih saja berdiri di medan perang yang tidak akan pernah bisa kita menangkan kan? Nah, pertarungan melawan dirimu yang kemarin lah, dengan perang yang masih berapi-api gitu kan. Bertarunglah melawan dirimu yang kemarin, lawan kebiasaan-kebiasaan buruk, lawan rasa malas, lawan prokrastinasi yang repetitif. Itu baru pertarungan masuk akal, sebab di pertarungan itu akan ada satu momen kita akan menang melawan diri sendiri. Nah, yang satu, dan aku ingin sukses seperti teman-temanku. Jalan suksesmu itu tidak harus sama dengan jalan sukses temanmu, teman-teman. Kalau jalan kesuksesanmu sama seperti temanmu, tidak akan ada kisah menginspirasi kami yang dapatkan dirimu gitu kan. We already got that inspiration from your friend gitu kan. Udah sukses duluan. We need something else from you. Kamu bisa menciptakan jalur kesuksesanmu sendiri yang unik gitu kan. Nah, kamu juga nggak harus lolos PTN untuk sukses kok. Mungkin ini hari kegagalanmu jika tidak lolos PTN gitu kan. Tapi kadang kita suka lebay memandang kegagalan, seolah satu kegagalan adalah kegagalan selamanya. Tapi kan tidak begitu. Bukan masuk PTN bukan berarti gagal selamanya kan teman-teman. Selalu ada pintu-pintu lain menuju kesuksesan. Tapi ya kalau kamu mau jadi sesuatu yang luar biasa, kamu itu harus menerima betul-betul tertutup, mencari betul-betul lain, berusaha lebih keras dan percaya gitu kan. Yang ketiga, kalau aku bodoh banget sih. Nah, kalau kamu sudah berusaha tapi juga belum bisa memahami mata pelajaran tersebut, tidak apa-apa. Perjuanganmu, usahamu, dan tantanganmu itu akan berarti. Karena ketika kamu berusaha memahami pelajaran tidak kamu pahami itu, kamu sudah menunjukkan kegigihanmu. Dan kita butuh seperti itu dalam hidup. Orang-orang gigih dalam berusaha gitu kan. Nah, karena satu hal yang harus kita pelajari dalam hidup yaitu kita perlu belajar menerima dan memahami hal yang kita tidak suka. Dan sekarang kamu tuh sedang belajar dan melatihnya di sekolah atau di kampus. Nah, kamu itu nggak harus jadi orang hebat dulu untuk jadi orang berguna. Nah, kita ini terlalu sibuk mencari peran besar, menjadi sesuatu yang besar, lupa gitu kan kalau peran kecil itu juga memiliki arti. Maka mulailah sederhana, karena tak ada pohon yang tumbuh dalam semalaman gitu kan. Sederhana memberi makan kucing yang kelaparan, mengenalkan bangun kepada orang, menyenangkan hati seseorang, dan seperti biji ya, jika bakal sebuah pohon, keberadaanmu ini sudah sangat berarti kalau itu. Ya kamu senantiasa berusaha jadi seseorang yang bermanfaat, sesederhana apapun itu. Yang ke-35, insecure karena candaan teman. Nah, mereka itu salah atas apa yang mereka candakan, tetapi kita juga benar-benar harus belajar menguatkan hati sensitif ini gitu kan. Nah, jangan bercanda yang sekiranya melukai hati orang, karena kita tahu rasa sakitnya and no one deserve the pain. Dan beberapa candaan memang keterlaluan. Sometimes we have to say if it really hurts you gitu kan. Kita harus fokus dengan growth diri kita, belajar menerima candaan dengan lebih fleksibel dan berhati-hati dan bercanda dengan orang lain gitu kan. Nah, insecure karena gagal terus. Some insecurities come from constant rejection. Contohnya ditolak universitas idamanmu, ditolak perusahaan dambaanmu, ditolak seseorang yang kamu sayangi. Dan penolakan itu membuatmu insecure dan mempertanyakan dirimu, aku emang gak selek itu ya? Nah, penting untuk senantiasa introspeksi diri dan mengembangkan diri, tapi penting juga menyatakan diri bahwa bisa diterima itu keren. Tapi bisa menerima itu lebih keren, teman-teman. Kamu itu nggak harus jadi CEO untuk sukses. Karena kita bisa melihat kesuksesan pada seseorang yang masih struggling dalam hidupnya. Rasa stres, kesepian, cemas, tanpa masalah, tertekan, tapi seorang ini masih bisa bertahan gitu kan. Dan suatu hari nanti dia bisa berbagi kisah, inspirasi tentang bagaimana caranya dulu dia bertahan untuk generasi berikutnya yang struggling seperti dulu. Dia mungkin bukan CEO, bukan pejabat, bukan pengusaha,
Tapi dia bisa kok menambah kehidupan seseorang yang merupakan sebuah kesuksesan. Belajarlah cara bersabar untuk pada saat tidak mampu lagi untuk bersabar, temukan hikmah pada saat semua bertekan. Usia segini belum juga menikah. Ya, kalau ini bukan tahunmu untuk menikah, ya mungkin tahun depan. Kalau bukan tahun depan, mungkin tahun depannya lagi. Tapi kalau penantianmu soal tak kunjung berakhir, well, teruslah berdoa teman-teman dan lakukan ikhtiar dengan cara yang benar. Janganlah sampai keinginan besarmu untuk menikah mengaburkan semua prioritas hidupmu. Sebab itu bukan tujuan hidupmu, teman-teman. Menemukan pasangan halalmu bukan tujuan hidupmu. It's just one of the phase of your life, teman-teman. Hidupmu itu tidak sedangkal itu, dan hidupmu juga tidak sedangkal menemukan cinta sejati dan hidup selama bersamanya. Kita tidak diciptakan untuk menemukan. Tujuan hidup kita itu lebih agung dari itu. Tujuan hidup kita itu adalah beribadah kepada Allah Taala. Nah, seperti bagian keempat, I hate myself, teman-teman. Nggak ada yang bisa dibanggakan dari diriku. Saat kamu melihat teman-temanmu sukses dengan karirnya, keluarganya, semua dunia yang tidak pernah mampu kamu kejar mereka dengan amal akhiratmu. Mungkin kamu bukan yang paling kaya, tapi kamu yang paling rajin menjaga sholatnya. Mungkin kamu nggak pernah menempati jabatan keren, tapi kamu yang paling banyak zikirnya. Dan ketika kamu melakukan semua amal akhirat itu, kan kamu nggak melakukannya untuk mendapatkan balasan di dunia kan? Kamu melakukannya karena mengharapkan rahmat Allah, dan menurutku sangat membanggakan, teman-teman. Nah, yang ke-40, jika ini hari terakhirku. Coba bayangkan saat napas mulai tersengal-sengal dan the end is near. Apakah kamu akan risau tentang fisik, tentang masa depan, tentang nasib yang kalah jauh dari teman-teman? Tidak kan? Saat ini kerisauannya pasti berubah tentang suatu yang aku lewatkan, masa-masa yang aku belum taubat gitu kan, mana baik gue masih kurang. Nah, pada titik-titik ini kelihatan kan mana insecurity yang lebih penting gitu kan. Ya. Tapi aku sudah kebanyakan dosa. Ya, kita terlalu banyak dosa. Begitu banyak sampai kadang kita benci dengan diri sendiri. Tapi saat kita kesulitan memaafkan diri ini, Allah masih mau memaafkan kita, gitu kan, mengampuni segala kesalahan kita. Jadi berilah dirimu kesempatan, jangan percaya ucapan insecurity di kepalamu yang merasa percuma aku tobat kalau bisa bikin dosa lagi. Tetap bertobatlah, siapa tahu usiamu habis dalam hitungan jam kan nggak tahu. Tidak ada sia-sia dari bertobat. Nah, insecurity bagian terakhir yaitu berdamai dengan insecurity itu sendiri. Sejujurnya aku capek insecure terus. Tapi bagaimana teman-teman kalau ternyata insecurity itu adalah sinyalmu untuk berkembang gitu kan? Tapi kita butuh insecurity. Ya, kadang insecurity itu nggak selalu buruk, teman-teman. Kadang insecurity itu nggak membuat kita kadang insecurity itu yang membuat kita terus bergerak, teman-teman. Insecurity juga bisa menjadi trigger motivasi awal bagi kita, teman-teman. Misalnya yang lihat teman yang lebih rajin, kita merasa insecure dan mencari cara untuk bisa lebih rajin dari dia gitu kan. Kalau kamu nggak pernah punya insecurity, mungkin kamu gini-gini nggak akan gini-gini aja gitu kan, nggak akan ada perkembangan di dalam diri kamu. Tapi janganlah kita cuma mau bergerak karena insecurity. Contoh, kamu insecure karena belum sukses, lalu kamu kerja mati-matian karena insecurity-mu itu. Ya nggak apa-apa sih, tapi itu salah. Sebab kalau tujuanmu hanya untuk menghilangkan insecurity, ya kamu akan berarti berjuang saat insecurity hilang. Padahal yang paling penting kan perjuangannya, kamu jadi belajar lebih tangguh dan lebih berilmu, teman. Nah, yang keempat, potensi yang tersia-siakan karena insecurity. Nah, begitu banyak potensi yang tersia-siakan karena insecurity. Kalau sang penulis percaya pada insecurity-nya yang berkata tentang tulisannya, ya mungkin bukunya itu nggak akan pernah ada gitu kan. Sang penulis ini lebih percaya dengan potensinya yang masih setengah ini daripada ucapan insecurity-nya yang penuh bualan gitu kan. Jadi jangan pernah percaya dengan insecurity. Yang terakhir, insecurity is my middle name. Insecurity ini akan selalu kembali pada kita, teman-teman. Mungkin kita itu tidak bisa benar-benar mengucapkan selamat tinggal pada insecurity. Satu insecurity berakhir, muncul insecurity baru. It's just normal, teman-teman. Memang bagian dari kehidupan. Sebab butuh waktu selamanya untuk paham dengan diri sendiri. Butuh waktu selamanya untuk berdamai dengan insecurity ini. Semua orang merasakan yang sama. Insecurity ini aja yang berbeda ya kan. Tapi kita semua masa kepayahan menghadapinya. Jadi tolong jangan pernah menyerah untuk sesuatu yang memang sudah menjadi bagian dari dunia. The ongoing insecurities. It takes forever to be comfortable with who you really are. It takes forever to understand all of our insecurities. And that's just normal. And you are doing good so far. And I'm so proud of it. Nah, untuk yang terakhir yang aku ingin sampaikan itu hal yang menarik dari buku ini. Yang pertama itu saya sangat terpesona dengan cover bukunya. Karena bukunya ini sangat indah ya, cover bukunya. Membayangkan saya tentang animasi Studio Ghibli yang sangat indah animasinya. Yang kedua, kita itu diajak mikir tentang mindset insecurity, bukan tips menghilangkannya, tapi bagaimana berpositif bergerak memperbaiki serta menerima dan tentang berdamai dengan diri sendiri gitu. Yang ketiga, buku ini sangat asik untuk dibaca. Kenapa? Karena kita itu kayak sedang mengobrol sama sahabat atau orang-orang terdekat yang peduli denganku gitu kan. Buku yang tidak terkesan menggurui tapi menemani dan menyadarkan diri untuk love myself. Yang terakhir, buku Usah Feeling karya Bang Alfi ini sangat menghangatkan hati dan dalam beberapa hal memperbaiki cara pandang saya terhadap masalah
insecurity yang saya hadapi. Meski masih dalam tahap wajar, apa yang saya alami dengan mengupas tantangan saja ini sangat membantu. Gitu kan. Nah, mungkin sekian aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.